Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reta Rosalina, program studi Tadris Bahasa Indonesia, memenuhi tugas mata kuliah akhlak. Saya akan memaparkan materi kita hari ini, yaitu akhlak manusia terhadap dirinya sendiri. Pengertian akhlak terhadap dirinya sendiri. Menurut etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-halak, bentuk jamak dari mufradatnya manusia sebagai makhluk Allah, mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban terhadap Allah sekaligus merupakan kewajiban kemanusiaan bagi dirinya. Untuk manusia mempunyai kewajiban kepada dirinya yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak dan kewajibannya, bukan mementingkan dirinya sendiri atau menzalimi dirinya sendiri. Dalam diri manusia mempunyai dua unsur, yakni jasmani atau jasad dan rohani atau jiwa. Selain itu, manusia juga dikaruniai akal pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Tiap-tiap unsur memiliki hak di mana antara satu sama lainnya mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu macam-macam akhlak terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani. Pembagiannya yaitu senantiasa menjaga kebersihan. Islam menjadikan kebersihan sebagai sebagian dari iman. Seorang muslim harus bersih atau suci badan, pakaian, tempat, terutama saat melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping suci dari kotoran, juga suci dari hadas. Yang kedua, menjaga makan dan minumannya. Makan dan minum merupakan kebutuhan bagi tubuh manusia. Jika tidak makan dan minum dalam keadaan tertentu yang normal, maka manusia akan mati. Yang selanjutnya, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bagi seorang muslim adalah wajib dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus melaksanakan amanah darinya. Ridhonya atau latihan jasmani sangat penting dalam penjagaan kesehatan, walaupun bagaimanapun ridhonya harus tetap dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam. Yang selanjutnya, berbusana yang islami. Menurut manusia mempunyai budi, akal, dan kehormatan, sehingga bagian badannya yang ada harus ditutupi aurat karena tidak pantas untuk dilihat orang lain. Yang kedua, berakhlak terhadap akal. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim, sekaligus sebagai bentuk akhlak seseorang muslim. Muslim yang baik akan memberikan porsi terhadap akalnya, yakni berupa penambahan pengetahuan dalam sepanjang hayatnya. Yang selanjutnya, memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai setiap muslim. Perlu mempelajari hal-hal yang memang sangat urgent dalam kehidupannya. Menurut Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, hal-hal yang harus dikuasai setiap muslim adalah Al-Quran, baik dari segi bacaan, tajwid, tafsirnya, kemudian itu hadis, sirah, dan sejarah para sahabat, fikih terutama yang terkait dengan permasalahan kehidupan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mengajarkan ilmu pada orang lain, termasuk akhlak muslim terhadap akhlaknya adalah menyampaikan atau mengajarkan apa yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan ilmu, mengamalkan ilmu. Maksudnya yang selanjutnya mengamalkan ilmu dalam kehidupan di antara tuntunan dan sekaligus akhlak terhadap akalnya adalah merealisasikan ilmunya dalam alam nyata, karena akan berdosa seorang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Yang ketiga yaitu berakhlak terhadap jiwa, bertobat dan meninggalkan diri dari dosa besar. Taubat adalah meninggalkan seluruh dosa dan kemaksiatan,
menyelesaikan perbuatan dosa yang telah lalu dan berkeinginan teguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut pada waktu yang akan datang. Adapun dosa yang termasuk dosa-dosa besar diantaranya syirik, kufur, nifak, ridha, fasik, berzina dan menuduh orang berzina. Yang selanjutnya, bermuraqabah. Muraqabah adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Dengan demikian, dia tenggelam dengan pengawasan Allah dan kesempurnaan, sehingga ia merasa akrab, merasa senang, merasa berpendampingan, dan menemaninya serta menolak selain dia. Yang selanjutnya, bermusyabaqah. Yang dimaksud dengan musabah adalah menyempatkan diri pada suatu waktu untuk menghitung-hitung amal hariannya. Mujahadah adalah berjuang bersungguh-sungguh berperang melawan hawa nafsu. Materi yang selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat akhlak terhadap dirinya sendiri. 1. Berakhlak terhadap jasmani. Ada 3 manfaatnya, yaitu jauh dari penyakit karena sering menjaga kebersihan. 2. Tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. 3. Menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Yang kedua yaitu berakhlak terhadap akalnya. Ada 4 manfaatnya, yaitu memperoleh banyak ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, membantu orang lain, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berakhlak terhadap jiwa. 1. Selalu dalam lindungan Allah. 2. Jauh dari perbuatan yang buruk. 3. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.